Jadi di sini kita ibaratnya kita bayangkan membuat sebuah website itu kayak membangun sebuah rumah. Blade itu Laravel adalah sistem cetakan yang memastikan setiap ruangan di rumah kita itu punya standar yang sama tanpa harus membangun fondasi dari nol setiap kali. Contohnya kayak add Yelp, add Cation, dan extends, dan add include adalah Blade direktivitas atau arahan Blade yang akan dipelajari dan dipraktekkan. Oke, baiklah, kita akan langsung saja ke prakteknya ya. Di sini kita pertama-tama akan ganti warna navbar di beranda yang ada di folder pages. Folder pages ada di dalam folder view dengan warna biru dengan cara ganti codingan. Nah, di situ kan ada codingan yang nav, class, navbar, airbase, dan sebagainya. Nah, jadi yang kita ganti di sini adalah bagian back at dark di ujung menjadi back primary agar navbar di web tersebut akan menjadi biru. Setelah kita lihat di sini dan refresh, di sini akan dan sudah akan menjadi biru. Nah, setelah beranda yang kita sudah lihat yang kita jalankan di Chrome sudah menjadi biru, langkah selanjutnya kita akan kembali ke Visual Code. Lalu di sini kita akan buat folder baru bernama layout. Nah, di dalam folder view terdapat folder view, ada di dalam folder resource. Lalu di sini kita akan buat file baru bernama master.blade.php. Lalu selanjutnya di sini kita akan cut Ctrl X, isi file codingan dari file beranda, lalu paste isi file ini codingan tadi ke file master yang baru kita buat tadi, dan jangan lupa kita save ya. Nah, di sini kita akan refresh dulu di halaman Word-nya, akan hilang seperti ini. Lalu kita hapus tulisan H1 halaman beranda /H1 yang ada di codingan master. Letaknya ada di baris ke-37 atau line ke-37. Nah, setelah itu kita akan ganti dengan kata isi konten. Setelah itu kita ketikkan di bawahnya atau di line 38, di sini kita akan ketikkan add yield, lalu di sini kita akan isi dengan konten. Nah, di sini kita lihat codingan di bagian beranda di sini masih kosong. Nah, di sini kita ketikkan add extends, lalu konten. Di bagian line 2 kita akan ketikkan H1, terus kita akan klik selamat datang di aplikasi kami, lalu tutup lagi dengan H1. Lalu kita akan buka lagi ke web browsernya dan akan muncul yang seperti ini. Lalu di line ketiga kita akan ketikkan selection. Lalu kita akan save. Kita akan ke web
brosurnya lagi, dan sini akan hilang atau putih semua. Langkah selanjutnya di sini kita akan kembali ke line awal yang pertama, lalu kita akan enter di sini. Yang line pertama akan kosong dan kita akan ketikkan di sini action layout master, lalu kita akan enter. Di bawahnya akan kosong di bagian line 2. Kita kembali dulu ke web browser dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan copy file yang ini, kita akan copy dan kita akan pindahkan ke kontak. Setelah kita pastekan di kontak, di sini kita akan ubah menjadi halaman kontak. Begitu juga di bagian codingan yang about, kita akan kopikan codingan yang sama dan lalu kita ganti di sini menjadi halaman about atau halaman tentang. Nah, kalau ubah kita akan balik lagi ke web yang tadi, lalu kita refresh. Di sini sudah tertera beranda, tentang, dan kontak. Lalu kita balik ke codingan master. Di sini yang aktif di line 24 kita hapus. Nah, setelah selesai, jadi di sini aku kasih penjelasan sedikit tentang yield dan session. Jadi yield adalah titik injeksi dan session adalah konten yang diinjeksi. Jadi keduanya memungkinkan terjadinya layout interchange atau pewarisan tata letak agar struktur kode bersifat DRY atau don't repeat yourself. Nah, lalu kita akan melanjutkan pada pembuatan tutorial include. Khusus untuk include ini disebut sebagai modularity. Artinya kita membagi website menjadi potongan-potongan kecil atau modul agar mudah dikelola. Nah, di sini kita pilih layout, pilih file baru. Di sini kita kasih nama filenya navbar blade.php. Nah, setelah itu kita ke master. Nah, kita cari yang navbar. Nah, lalu di sini kita akan copy sampai tutupnya. Lalu kita akan pastekan kembali ke folder yang baru kita buat tadi. Nah, setelah kita buka di halaman web di sini, setelah kita refresh, navbarnya akan hilang. Sebentar kita save terlebih dahulu karena tadi lupa. Nah, jadi kita refresh, nah navbarnya akan hilang. Nah, lalu kita ke master lagi untuk memunculkan navbarnya. Di sini kita akan ketik add include. Lalu ketikkan lagi di sini layout navbar. Kita save, kita kembali ke web dan kita refresh. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Nah, terus kita mau buat footer nih. Yaitu di sini kita akan buat file baru di dalam file layout dengan nama footer.blade.php. Lalu kita isi file footer dengan codingan. Kita ketikkan di sini style. Lalu di line kedua kita akan ketikkan titik footer. Lalu kita klikkan lagi di bawahnya position titik 2 absolute titik koma.
Lalu di bawahnya lagi kita akan buatkan di sini bottom titik 2 0 titik koma. Setelah itu bawahnya kita lanjut lagi membuat right titik 2 0 titik koma. Selanjutnya di line 6 kita akan buat height titik 2 50 px titik koma. Lalu selanjutnya width titik 2 100% titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita ketikkan lagi background garis color titik 2 pagar 30 titik 2. Lalu di bawahnya lagi kita ketikkan color titik 2 pagar v 3 kali titik koma. Selanjutnya teks align titik 2 center. Lalu selanjutnya kita klik lagi di sini line height titik 2 50 px. Lalu di bawahnya kita akan tutup dengan tutup kurung kurawal. Lalu kita tutup lagi dengan style. Nah, kalau udah kita Ctrl S aja. Nah, di line 15 di sini kita akan buat div class sama dengan footer lalu kita ketikkan lagi di sini span copy right tugas Laravel Ibu Marisa. Lalu kita Ctrl Save, kita ke master. Di sini kita ke line 22, kita tambahkan include. Lalu kita ketikkan layout footer. Lalu kita save, kita ke web browser, lalu kita refresh, dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita tekan beranda seperti ini, jika kontak seperti ini, dan jika tentang kita akan seperti itu tampilannya. Nah, baik, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai tentang extension, session, dan yield. I just had to let you know you're